Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi subhanahu wa ta'ala huwal malik was sultan wa huwal khaliqu fi kulli anha'il alam wa huwal ladzi qad a'tana hayatan jamilatan wa hayatan tawilatan hatta nastati'an najtami'a fi hadzal makanil mubarak lina'lama wajibana mithlu abadani syakuran fi hadzal dunya. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maliku minal malakiyatil islamiyah thumma hamalna mimma muhadzabil insan ila muhadzabil insan. Well, perkenalkan, nama saya Reza Abdillah dari program studi pendidikan agama Islam. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan website atau internet sebagai sumber belajar PAI itu sendiri. Nah, dalam hal ini sebelum kita berlanjut kepada inti pembahasan yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran kali ini, kita perlu ketahui bahwa apa sebenarnya itu sumber belajar. Jadi sumber belajar adalah segala daya yang dapat dipergunakan untuk kepentingan proses pembelajaran itu sendiri, baik itu secara pembelajaran yang diadakan secara langsung ataupun secara tidak langsung, di luar diri peserta didik yang melengkapi diri mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Makanya semakin berkembangnya era teknologi pada saat ini, pembelajaran atau sumber belajar bisa didapatkan di mana saja, sehingga kita bisa mendapatkannya melalui website-website ataupun internet yang sudah berkembang pada saat ini. Makanya ada yang dikatakan kita mengambil rujukan dari media sosial misalnya, yang memungkinkan penggunanya ataupun siswa itu sendiri untuk saling bersosialisasi ataupun saling berinteraksi sebagai bahan informasi maupun menjalin kerjasama. Nah, untuk inti pembahasan kita pada kali ini yaitu bagaimana caranya ataupun bagaimana itu internet ataupun website itu sendiri. Makanya dalam penjelasan video yang singkat ini akan saya jelaskan sesingkat-singkat mungkin untuk lebih jelasnya. Oke, jadi untuk internet itu sendiri merupakan salah satu jaringan komputer yang sangat besar, yang bagiannya terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung melalui suatu protokol ataupun suatu protokol tertentu untuk pertukaran informasi antar komputer dengan komputer yang lain. Nah, internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dari sumber daya informasi untuk jutaan pemakai yang tersebar di seluruh dunia. Jadi itu internet itu sangat penting untuk sekarang ini. Di era dewasa ini, internet itu kita sangat butuhkan untuk menjalin hubungan antara satu dengan yang lain. Apalagi di era pandemi ini, internet sangat dibutuhkan di kalangan siswa itu sendiri. Entah itu dengan layanan komunikasinya ataupun layanan secara pribadinya itu sendiri. Nah, untuk website itu sendiri merupakan sekumpulan informasi atau halaman yang dapat diakses melalui internet, sehingga tidak ada batasan waktu, tempat ataupun jarak. Jika dilihat dari segi teknis ataupun dari segi lainnya, website ini merupakan kumpulan page yang disajikan dalam domain ataupun subdomain tertentu yang berada dalam World Wide Web atau biasa disingkat WW atau kalau kita dalam bahasa Indonesia itu www. Nah, sedangkan dari segi media sosialnya juga dapat diartikan sebagai media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Proses interaksi antar user satu dengan user lain itu bisa terhubung sehingga mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi tertentu menggunakan media sosial. Makanya kalau kita menjadikan ketiga ini sebagai sumber belajar akan sangat enak di era dewasa ini, karena seyogyanya di era sekarang ini kita sangat membutuhkan yang namanya perkembangan teknologi, apalagi di era pandemi. Di era pandemi, teknologi-teknologi yang seperti inilah yang kita butuhkan dalam proses pembelajaran dan bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Apalagi kalau kita merujuk pada program studi ataupun
mata pelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri, tidak menutup kemungkinan media sosial ataupun website-website yang tersebar di internet itu sudah sangat penting atau sudah sangat layak untuk kita jadikan rujukan sebagai sumber belajar PAI itu sendiri. Karena di dalam internet atau di dalam suatu website itu sendiri sudah memiliki banyak akses untuk kita belajar atau kita menjadikan sebagai rujukan dalam hal pendidikan agama Islam, terutama dalam media sosial. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk pembelajaran PAI itu sendiri. Entah itu kita bisa menggunakan media sosial yang berbasis yang bisa mengakses satu informasi dengan informasi lain seperti WhatsApp, Telegram, dan ini merupakan media sosial yang sudah lumrah digunakan dalam kalangan pendidikan. Makanya dalam dunia pendidikan itu atau dalam dunia dunia pendidikan sudah hal yang lumrah ketika menggunakan media sosial di era dewasa ini, karena ini yang akses yang paling efektif untuk saat ini. Apalagi kemarin pada saat booming-boomingnya corona ataupun booming-boomingnya masa pandemi, makanya media sosial itu dijadikan sebagai akses sumber belajar, sehingga untuk menjalankan pendidikan selama beberapa tahun belakangan ini media sosial yang sangat dibutuhkan. Jadi untuk untuk internet, website, dan media sosial itu adalah satu kesatuan yang sangat dibutuhkan. Apalagi mengingat perkembangan teknologi saat ini tidak menutup kemungkinan akan ada perkembangan teknologi-teknologi yang baru ke depannya. Makanya kita pada saat ini mengembangkan ataupun memanfaatkan teknologi yang ada, entah itu media dari segi media sosialnya ataupun websitenya. Makanya kita sebagai prodi atau program studi pendidikan agama Islam sudah sangat lumrah yang namanya media sosial ataupun internet, karena ini merupakan salah satu sumber belajar yang sangat dibutuhkan di era dewasa ini. Oke, mungkin itu cukup penjelasan singkat dari saya mengenai website, internet, dan media sosial sebagai sumber belajar PAI. Untuk kelanjutannya nanti bisa kita pelajari sama-sama, entah itu melalui internet ataupun kita bisa diskusi secara langsung. Oke, mungkin cukup sekian. Saya Reza Abdillah, The Last I Say, manusia tanpa bahasa bagaikan kalajengking yang tak berbisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.